ini akan membahas mengenai standar kompetensi bidan, yaitu kompetensi yang pertama dan kedua. Kompetensi Bidan Indonesia yang disahkan pada Konas IPI 12 di Denpasar, Bali sesuai dengan Permenkes tahun 2002 tentang kewenangan praktik bidan dan menurut Kementerian Kesehatan tahun 2007 tentang standar profesi bidan. Nah, kompetensi 1-2 apa aja? Yang pertama, kompetensi pengetahuan umum, keterampilan, perilaku ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan kesehatan profesional, di mana pengetahuan untuk keterampilan dasar ada kebudayaan dasar, keuntungan dan kerugian, praktik kesehatan tradisional dan modern, sarana tanda bahaya transportasi kegawat daruratan, kemudian penyebab langsung tidak langsung kematian dan kesakitan ibu dan bayi di masyarakat, ada advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak untuk mencapai kesehatan yang optimal, keuntungan dan risiko dari tatanan tempat bersalin, advokasi wanita bersalin dengan aman, masyarakat, kesehatan lingkungan, termasuk penyediaan air di perumahan, risiko lingkungan, makanan dan ancaman umum bagi kesehatan, dan yang terakhir, standar profesi dan praktek kebidanan. Untuk pengetahuan dan keterampilan tambahan ada epidemiologi, sanitasi, diagnosa masyarakat dan vital, kemudian infrastruktur kesehatan, kemudian ada primary healthcare yang di masyarakat menggunakan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit, program imunisasi nasional ya, dan kemudian untuk akses pelayanan imunisasi. Kemudian untuk perilaku profesional bidan yaitu berpegang teguh pada filosofi, etika, dan aspek legal, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang terbaru, menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit menular dan strategi pengendalian infeksi, melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan, menghargai budaya setempat, menggunakan model kemitraan bekerja sama dengan kaum wanita agar dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan dalam semua aspek asuhan, dan meminta persetujuan secara tertulis supaya bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Kemudian menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi, bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian ada advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Dan yang kompetensi 2 mengenai prakonsepsi, KB, dan ginekologi. Pengetahuan dasarnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan seksualitas dan aktivitas seksual, ada anatomi dan fisiologi pria wanita yang berhubungan dengan konsepsi dan reproduksi, norma dan praktik budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan bereproduksi, komponen riwayat kesehatan, riwayat keluarga, dan riwayat genetik, pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk mengevaluasi potensi kehamilan yang sehat, berbagai metode alamiah untuk menjalankan kehamilan yang bersifat tradisional yang lazim digunakan, kemudian ada jenis, indikasi, cara pemberian, cara pencabutan, efek samping kontrasepsi ya, baik itu AKDR, pil, suntikan, kondom maupun tablet vagina atau AKBK. Kemudian ada metode konseling bagi wanita dalam memilih suatu metode kontrasepsi, penyuluhan kesehatan mengenai PMS atau HIV atau AIDS, kemudian ada juga penyuluhan mengenai kelangsungan hidup anak dan tanda gejala infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual yang biasanya terjadi. Untuk pengetahuan tambahan ya, ada faktor-faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Kemudian indikator penyakit akut dan kronis yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, proses rujukan untuk pemeriksaan atau pengobatan yang lebih lanjut. Indikator dan metode konseling rujukan terhadap gangguan hubungan interpersonal termasuk kekerasan, pelecehan dalam keluarga maupun dalam seks, fisik, dan emosi. Untuk keterampilan dasar ada mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang lengkap,
melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus sesuai dengan kondisi, menetapkan atau melaksanakan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan lab ya, seperti hematorakit dan analisis urin, kemudian melaksanakan pendidikan kesehatan dan keterampilan konseling dasar dengan tepat, memberikan pelayanan KB yang tersedia sesuai kewenangan dan budaya masyarakat, melakukan pemeriksaan berskala akseptor KB dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan, mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang ditemukan, kemudian ada tindakan pemasangan AKDR, pencabutan AKDR dengan letak normal ya, kemudian ada keterampilan tambahan, melakukan pemasangan AKBK maupun pencabutan AKBK dengan letak yang normal. Nah itu dia kompetensi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.